warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alfia Hapsoh. Dan saya Miladiana. Sekarang kami ada di sebuah kafe nih, yang namanya Kafe Sono atau singkatan dari Sobat Nongkrong. Dan kebetulan di sini udah ada narasumber kami, yaitu boleh perkenalkan diri, Kang? Nama saya Denis Gusnandi. Saya kebetulan salah satu pemilik dari Sobat Nongkrong Cafe. Oke, di sini Akang sebagai apa nih? Saya sebagai pemilik. Ya nomor 2 lah. Oh, masih muda ya. Ya, alhamdulillah masih muda. Sekitar Oke. 23 lah. Boleh langsung aja nih ya. Boleh silakan. Boleh diceritakan nggak peluang apa yang Akang lihat nih sehingga tertarik untuk membuka usaha kafe ini? Kalau bicara soal peluang usaha di sini saya lihat perkembangan wilayah cukup pesat ya. Di sini ada beberapa komplek baru, perumahan baru, ditambah lagi ini jalan yang cukup aktif, yang paling aktif lah untuk wilayah sini ya. Dari Cibiru, dari Bojong Soang, semua bisa lewat gitu. Kalau boleh tahu ide bisnis apa yang Akang pilih ketika untuk mendirikan kafe ini? Awal-awal sih sebenarnya bukan kafe ya, tapi karena saya basicnya kafe, basicnya di kopi, jadi saya lebih milih kopi, lebih tertarik lah. Ditambah lagi biaya costingnya lebih murah kalau kopi gitu. Oke. Nah, bicara soal menu nih, Ya. menu makanan apa sih yang ada di kafe ini yang jadi ciri khas gitu, Kang? Untuk ciri khas sebenarnya belum ada ya, kita belum ada branding soalnya. Di sini paling ada ayam geprek, ayam penyet. Kalau untuk makanan dan untuk minuman paling kopi varian kopi gitu, yang lebih banyak keluar ya. Oke. Seperti apa konsep yang Akang pilih ketika mendirikan kafe ini? Untuk konsep pertama ada 2. Pertama ya, ada vintage ya, retro kayak gitulah gitu. Terus yang kedua hitam putih kayak gini, ini lebih ke arah apa ya bilangnya, industrial gitu. Dikarenakan budget kita yang cukup minim, kita nggak sanggup untuk apa ya dibilang pakai konsep retro, jadi pakai konsep industrial, pakai barang-barang yang udah ada gitu. Kayak kursi-kursi kita lihat sendiri di sini pakai bekas kaleng cat gitu, lebih murah lah untuk industrial. Kreatif ya. Ya, lebih kreatif dan minim budget. Siap-siap. Untuk target nih, siapa aja sih target sasaran dari usaha kafe ini? Pertama untuk target market, kita lihat di sebelah ada lapang besar ya, yang itu bisa dibilang aktif banget. Pertama marketnya dari sini. Kita ngelihat usaha-usaha tuh minuman-minuman kayak orang main bola, haus pasti kesini lah, ya kan. Tapi setelah berjalannya waktu, sebulan 2 bulan kita buka, malah nggak ada yang masuk gitu. Jadi kita ganti plan, kita cari market lain. Kita nyarinya sekarang anak-anak muda yang datangnya sore sampai malam. Terus kalau pagi-pagi biasanya kebetulan nih PAM ini kan lagi viral ya. Iya. Lagi viral. Terus saya memanfaatkan yang PAM juga gitu. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak yang naik sepeda kita ambil juga gitu. Marketnya ke sana. Gimana cara ngambilnya? Ya mungkin ntar ada pertanyaan selanjutnya ya. Oh iya. Menurut Akang bagaimana persaingan di bidang usaha ini? Untuk persaingan di bidang usaha, ditambah lagi ini bisa dibilang Bandung ya. Kalau Bandung tuh bidang usaha di Bandung persaingannya pasti cukup ketat. Apalagi sekarang Bandung ikoniknya sebagai kota kuliner ya. Iya. Terus kalau bicara wilayah Bojongsari, kita kan buka di wilayah Bojongsari ya. Bisa dibilang wilayah Bojongsari ini minim banget, kurang. Soalnya belum banyak orang yang terbuka lah mengenai kuliner gitu. Masih banyak orang-orang di sini kalau pengen jajan, pengen makan tuh perginya keluar. Gitu. Itu salah satu kita kenapa buka di sini juga sih gitu. Oke. Kalau boleh tahu nih, udah berapa lama sih kafe ini berdiri? Kalau kafe ini berdiri, kalau dari mulai pembangunan kita dari akhir tahun udah mulai bangun. Terus kalau untuk berjalan selama 8 bulan, 2 bulan percobaan, 6 bulan kita udah ada perhitungan dan lain-lain gitu. Oke. 6 bulan lah Berarti bisa masih terbilang baru lah ya. baru banget dibanding dengan usaha yang lain pasti baru banget. Terus fasilitas apa yang membuat para pengunjung itu lebih tertarik datang ke kafe ini gitu? Untuk itu karaoke sih, lebih ke karaoke di sini ya. Karaoke-nya bagus dari pagi sampai siang sampai sore batasnya. Jadi orang-orang ibu-ibu kayak males nih sepedahan capek mampir ke sini sambil makan surabi, gorengan. Kebetulan menunya juga mendukung di sini gitu. Jadi banyak yang karaokean ke sini tuh mampir-mampir ya, cuma pengen karaokean aja. Itu sih ya salah satu yang Free karaoke berarti ya. Free karaoke di sini, free karaoke. Juga Asal jajan ya. Boleh.
Ngomong-ngomong keuntungan ya, Oke. berapa sih yang didapat tiap bulannya itu? Kalau keuntungan sebenarnya yang namanya bisnis usaha itu kan naik turun ya. Ditambah Iya. lagi sekarang musim hujan, pasti kadang ada, kadang nggak ada gitu. Paling yang paling kita rekor yang bisa nyampe tuh di angka 11 lah, 11 juta 11 sebulan juta. gitu. Oke. Itu untuk keuntungan kotor ya. Oh, kotor. Keuntungan bersih, Bersih. keuntungan bersih ya, laba kotor. Laba bersih, ya laba bersih. Terus kalau misalkan sekarang musim hujan paling di angka 6 atau 7 sebulan. 6 atau 7. Lumayan juga sih bedanya ya, Kang. Ya jauh banget. Sekarang bisa dibilang kan kalau dulu masih musim kemarau, orang-orang dari sore sampai malam masih pada aktif. Kalau sekarang sore sedikit hujan, orang-orang malas. Pada awal pertama mendirikan kafe ini, Ya. modal yang dikeluarkan untuk supaya kafe ini berjalan itu kalau boleh tahu berapa? Modal lebih sensitif ya. Kalau modal lebih mahal di bangunan. Modal lebih mahal di bangunan. Kebetulan kita ini tempat tanah milik keluarga, jadi bisa dipres lah untuk biaya pembangunan. Biaya pembangunan sendiri nyampe ke 100 untuk semua ya, 100. Tapi untuk biaya variabel untuk siap jual di angka 14 lah ada. Gitu. Dari kompor dan lain-lain gitu. Iya. Itu bisa lebih murah. Kenapa? Karena yang di rumah kalau misalkan bisa kita pakai kita bawa gitu. Tapi kalau misalkan kita dari awal dari nol pasti lebih mahal. Iya benar. Oke. Untuk pertanyaan selanjutnya, Ya. apakah selama kafe ini berjalan ada penambahan atau inovasi tentang produk di makanan? Tentunya ada. Apalagi kafe itu kalau misalkan kita terus-terusan monoton menunya, orang-orang pasti bosen dong. Iya. Ya kan? Nggak ada fasilitas baru lah, nggak ada pembaruan menu lah, pasti bosen. Setiap 2 bulan sekali kita ada pembaruan menu gitu. Tambah menu, terus di menu-menu yang kurang nih, bisa dibilang kurang dijual kita hapus, kita ganti yang baru gitu. Upgrade gitu ya. Upgrade ya. Kira-kira berapa persen pertumbuhan atau perkembangan kafe ini setiap bulannya atau setiap tahunnya? Setiap tahun kayaknya belum ya. Berhubung ini masih 6 bulan loh. Kalau setiap bulan ya 10-20% ada untuk pertumbuhan. Apalagi kan kita di sini masih baru, masih banyak biaya yang harus kita keluarin. Dari stok juga harus kita tambah. Terus untuk pembaruan pasti lebih sedikit gitu. Tapi kalau misalkan nanti udah cukup lama, stok kita udah aman, kita pembaruan pasti lebih cepat. Untuk inovasi nih, buat anak-anak sekarang gitu yang pengen banget buka usaha, Ya. menurut Akang gimana? Motivasinya gitu. Ya. Pertama berani. Plan harus ada, wajib harus matang, benar-benar matang. Kalau misalkan kamu pengen buka usaha dengan plan yang belum matang sama sekali, apalagi sekarang kan jahat ya. Iya, Ibaratin bisnis sana, bisnis sini, bisnis sana, bisnis sini, itu kan jahat banget ya. Kita kalau misalkan kita kalah saing udah. Kalau kita nggak kuat modal udah gitu. Berani, mau plan kalian sebagus apapun, usaha kalian yang kalian rencanakan sekuat apapun, kalau kalian nggak berani untuk mencoba, nothing. Nggak ada apa-apanya gitu. Kepada Kang Denis, terima kasih telah meluangkan waktunya untuk ngobrol bareng kita. Buat teman-teman atau anak-anak muda yang punya planning untuk membuka usaha, tidak cukup hanya direncanakan, apalagi rebahan, karena sukses itu butuh tindakan. Sampai jumpa di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.